Halo kakak semua, bertemu lagi di Vega Tech System Media. Nih lama banget kita tidak membuat konten ngerakit PC. Dan kali ini kita akan ngerakit PC, workstation. Ya ini dengan spesifikasi yang spesial dan kebutuhannya juga spesifik. Nah ini spesifikasi yang akan kita pakai dalam merakit PC workstation kami kali ini. Nah, hardware pertama atau part pertama yang akan kita bahas ini adalah casing. Ini adalah casing Inwin R400 seri 01N. Jadi casing ini ada tipe rack mount yang nanti akan dipasang di kabinet ya. Jadi peruntukan sini casing ini itu akan dipasangkan ke rak kabinet untuk server. Nah, seperti itu. Jadi casing ini itu dilengkapi dengan dua buah fan 8 cm di bagian depan. Itu untuk menarik udara segar dari depan untuk masuk ke dalam bagian sini dan nanti akan dibuang oleh bagian luar sini. Bagian belakang itu kita akan nambahin dua fan berukuran 8 cm juga. Nah di bagian depan dari casing ini itu ada lubang-lubang perforate kayak lubang-lubang honeycomb gitu, itu yang membantu untuk airflow juga saat PC ini digunakan. Casing ini support untuk pemasangan harddisk itu sampai di sini. Ini bisa kita pasangin 3 buah harddisk 3,5 inch dan kita bisa kombinasikan juga dengan SSD 2,5 inch. Di bagian atas ini itu masih bisa kita pasangkan untuk drive bay untuk ODD. Nah, seperti itu. Nah, di bagian sini, di bagian atas ini adalah penahan untuk saat kita memasang VGA card. Jadi GPU holder. Casing ini kan untuk peruntukannya itu rack mount-nya, dia tidur, dipasangin rel di bagian atas, bagian kiri atau kanan, dan dimasukin ke dalam kabinet rak kabinet. Tapi casing ini juga sebenarnya bisa dikondisikan atau diposisikan berdiri seperti ini desktop. Nah nanti itu bisa ditambahin dengan ada part terpisah yaitu stand yang bisa dibeli bila kita menginginkan casing ini modelnya jadi desktop. Spesial banget dari casing ini adalah casing ini sebenarnya support untuk mainboard seperti ATX, kemudian micro ATX. Tapi untuk rakitan kami kali ini mainboardnya itu gede banget dengan form factor EEB. Jadi ukurannya itu 12 inci kali 13 inci. Jadi membutuhkan ruang yang lebih besar tidak biasanya dari mainboard yang ada, sehingga kita juga butuh casing yang lebih lega. Di sini support untuk pemasangan power supply. Dan ini juga bisa dipasang ada bracket tambahan bila kita mau pakai power supply yang redundant ya. Jadi bisa dipasangin dua power supply redundant di bagian atas sini. Dan di sini nanti kita akan ulas juga untuk power supply yang kita pakai di rakitan kami kali ini. Nah itu untuk casing. Selanjutnya kita akan masuk ke power supply yang kita pakai di rakitan kami kali ini. Untuk power switching unit kita percayakan dari NZXT dengan kapasitas itu 1500 watt. Nah nanti pertimbangan kita akan kasih tahu kenapa sih kita harus memilih power supply dengan 1500 watt ini. Power supply ini sudah ATX 3.1, kemudian sudah bersertifikasi 80+ Platinum. Nah jadi yang kita pilih di sini adalah karena power supply ini juga sudah memiliki 12 VHPWR tuh 2 buah. Nah, jadi udah ketahuan yang kita mau pakai VGA apa. Yang pasti VGA-nya sudah support dengan 12 VHPWR. Nah, power supply ini itu bisa untuk memanage. Jadi dia punya fitur yaitu zero fan yang nanti saat power supply ini load terpakai, sistemnya kita pasang, udah semuanya jalan. Saat power supply ini terbebani untuk menyuplai daya ke dalam hardware. Nah, ada di beberapa titik tertentu nanti baru fan-nya itu berputar untuk mendinginkan komponen yang di dalam power supply. Nah, tapi kalau teman-teman yang khawatir, wah nanti power supply kepanasan, silakan dimatiin fitur zero fan dari NZXT ini. Nah, itu untuk power switching unit yang kita pakai di rakitan kali ini. Pertimbangan kami di sini, ini salah satu power supply yang sudah memiliki beberapa kabel PCI Express
6+2 dan juga ada EPS 4+4 atau EPS 8 pin yang ini sangat dibutuhkan di mainboard yang kita pakai di rakitan kami kali ini. Power supply sudah, sekarang kita pindah ke storage-nya dulu. Jadi untuk storage penyimpanan di sini kita memakai SSD NVMe Gen 5. Untuk penyimpanan data di sini kita percayakan dari produk T-Force ini dengan seri GE Pro. Ini adalah SSD NVMe generasi 5 atau Gen 5. Ini untuk informasi spesifikasinya, untuk sequential read itu up to 14.000 dan untuk sequential write itu sekitar up to 11.800-an. Nah, kita tahu untuk Gen 5 ini NVMe-nya yang saking kencangnya dan pasti akan menghasilkan panas berlebih. Di sini T-Force menyertakan active cooling, jadi menyertakan heatsink plus fan untuk mendinginkan GE Pro yang 4TB ini saat kita gunakan. Nah, untuk rakitan kita kali ini itu kita tidak hanya memasangkan satu buah NVMe kapasitas 4TB, tapi kita akan memasangkan sekaligus di sini ada 4 NVMe T-Force GE Pro 4TB dikali 4. Jadi nanti kita akan total memasang 16 TB untuk storage-nya. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke pendingin, prosesor yang kita pakai, dan juga fan tambahan yang akan kita pakai. Kita pasangkan di bagian belakang dari bagian dalam, di sisi dalam dari casing ini untuk menarik udara panas dari dalam keluar. Nah, untuk pendingin prosesor sini kita memakai dari produk Arctic dengan seri Freezer 4U. Nah, ini juga pertimbangan kami kenapa kita tidak memakai water cooling. Pertama, ketersediaan water cooling yang support dengan TR4 atau TR5, soket AMD TR4, TR5 itu lagi susah, tidak ada di pasaran. Tapi akhirnya, dan juga di sini kita memakai casing yang model tadi rack mount slim 4U karena pemesannya tidak mau casingnya itu berbentuk desktop. Jadi casingnya itu tidak berbentuk desktop yang berdiri, dia pengen bisa dimasukin ke kabinet. Jadi pilihan kami sebenarnya ada dua opsi antara Noctua ataupun Arctic. Cuman untuk si Noctua tadi saat kita konfigurasi itu ternyata bisa masuk, tapi bagian atas dari casing itu nggak bisa ditutup. Jadi akhirnya kita pilih ke Arctic Freezer 4U ini. Ini adalah heatsink fan dari Arctic dengan kombinasi yang memakai 8 head pipe dengan ukuran 6 mili. Dan untuk fan-nya itu bekerja PWM, ada 4 pin PWM dengan kecepatan maksimum itu ada di kisaran 2200 sampai 2400 revolution per menit. Dan tambahan untuk fan exhaust yang kita pakai untuk membuat udara panas dari dalam casing itu juga kita pakai dari Arctic dengan ukuran 8 cm dan speed dari kecepatan fan ini adalah 7000 RPM revolution per minute. Nah, ini juga dilengkapi dengan 4 pin PWM yang nanti juga akan kita atur satu sudah kita rakit untuk kita atur kecepatan putar dari fan ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke prosesor yang kita pakai dalam rakitan kali ini. Nah, dan untuk prosesor yang dipakai di rakitan kami kali ini adalah memakai AMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX. Nah, prosesor ini memiliki 24 core dan 48 thread dan memiliki 152 MHz. Nah, perbedaannya di sini dengan AMD Ryzen Threadripper biasa yang tanpa Pro adalah prosesor ini support untuk memori dengan konfigurasi sampai dengan 8 channel. Nah, kalau yang Threadripper biasa itu hanya mampu sampai dengan quad channel. Nah, hasil diskusi kami mengapa sampai memiliki AMD Ryzen Threadripper Pro ini karena kebutuhannya untuk kebutuhan dari penggunaan komputasi di sini itu membutuhkan jumlah core yang lebih dari 16 core, 32 thread. Akhirnya hasil diskusi kita pilihkan dengan AMD Ryzen Threadripper Pro ini yang 24 core dan 48 thread. Dan ini adalah prosesor di kelas workstation atau server yang dimiliki oleh AMD. Di atas ini juga masih ada seri-seri lainnya, cuman untuk kali ini kita percayakan dari Threadripper Pro seri 7965WX ini. Nah, itu untuk prosesor. Berikutnya kita akan masuk ke mainboard dan tidak ketinggalan GPU atau VGA card yang akan kita pakai
dalam rakitan kami kali ini. Nah, ini adalah mainboard yang kita pakai untuk rakitan kami, yaitu Asus ProWS WRX E Sage SE. Nah, mainboard ini adalah chipset AMD WRX 90 yang hanya support untuk prosesor AMD Ryzen 3 Pro. Dan ini sudah support 8 channel memori, dan untuk expansion slot khusus untuk pemasangan VGA card ini memiliki 7 slot PCI Express yang berjalan di PCIe 5. Jadi ada 6 slot yang berjalan di PCIe 5 X16 dan ada 1 slot berjalan di PCIe Gen 5 X8. Dan kapasitas memori yang bisa dipasangkan di mainboard ini karena sudah mendukung 8 channel adalah 2 TB. Dan di sini kita kombinasikan dengan memory kit dari G.Skill Zeta. Nah, ini adalah memori tipe RDIMM yang memang support dengan prosesor AMD Threadripper Pro ini. Jadi kita tidak bisa memilih untuk memakai memori UDIMM karena itu berbeda bentuk dan berbeda slot. Jadi ada nodes yang berbeda antara DDR5 yang RDIMM dan DDR5 yang UDIMM. Jadi spesifikasi di sini kita memakai SATA dengan kapasitas G.Skill SATA ini adalah 192 GB yang berjalan di quad channel. Karena ke depan rencananya akan di-upgrade lagi dengan kapasitas yang sama yaitu 192 GB. Dan ini adalah untuk memori. Yang terakhir adalah VGA card yang akan kita pakai di rakitan kami kali ini. Oke, nah dan terakhir adalah VGA card yang kita pakai di rakitan kami kali ini, yaitu memakai RTX 6000 adalah flash dengan kapasitas 48 GB. Bukan cuma satu, kita akan pasangkan 2 sekaligus di rakitan kami kali ini. Jadi kita membutuhkan power supply dengan kapasitas yang cukup dan memadai dan aman yang pasti saat semua ini sudah kita pasangkan dan kita rakit, masukin ke dalam casing dan kita hidupin. Dan itu adalah semua part yang akan kita rakit. Dan sebelum merakit juga tetap saya menyiapkan satu hal yang penting, yaitu ini dia. Ini guide atau quick start guide yang saya download dari website Asus untuk proses merakit kali ini. Yuk kita langsung rakit aja PC ini dan stay tune ya. Oke, untuk mainboard yang kita pakai di sini kita akan mendapatkan, jadi ada kabel atau kabel extension di sini untuk pemasangan dual PSU. Jadi 24 dual PSU ATX 24 pin power cable. Jadi mainboard ini juga support untuk pemasangan dual power supply. Kemudian di sini ada kabel percabangan juga. Ini CPU 8 pin to PCIe 8 pin power cable. Nah, seperti ini mainboardnya.
Nah, ini prosesor yang akan kita pakai yaitu AMD Ryzen Threadripper Pro 7965WX. Ini ada kunci untuk membantu saat pemasangan prosesor ke soket prosesor TR5. Nah, ini adalah langkah untuk pemasangan prosesornya ke soket TR5 di mainboard Asus Pro WRX Sage ini. Nah, di sini sudah diberikan panduan, jadi untuk open itu kita mulai dari baut nomor 3, 2, baru ke 1. Dan untuk pemasangan nanti dimulai dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nah, kita langsung buka aja untuk soket prosesor PNP cardnya ini. Penguncinya dengan tools yang sudah disertakan tadi di paket prosesor AMD. Oke, ini udah longgar, kemudian baru kita buka yang baut terakhir nomor 1. Nah, seperti ini penguncinya akan kebuka. Nah, bila seandainya ini belum bisa kerilis dengan sempurna, kita longgarin lagi di sini. Nah, dari salah satu baut nomor 2 atau nomor 3 kita longgarin. Nah, tadi adalah untuk proses membuka pengunci, dan sekarang kita akan melepas bracket untuk kita pasang prosesornya. Oke, ini bracketnya. Bracketnya nanti kita akan masukin prosesornya ke arah sini. Jadi ini kita bisa tarik seperti ini. Nah, dan kita akan masukin prosesor di bagian ini. Dan ini adalah PNP card, dan di bawahnya itu adalah LGA, pin LGA dari prosesor yang akan terkoneksi dengan prosesor. Oke, ini kita lepas seperti ini. Nah, ada hal yang harus diperhatikan sebelum kita masang prosesor. Di bagian base ini itu ada segitiga penanda, dan juga di prosesor di bagian ini juga ada segitiga penanda. Jadi nanti kita akan pasang bareng-bareng. Oke, untuk prosesornya ini nah, si segitiga ini akan bertemu dengan segitiga yang ada di mainboard. Oke. Nah, diposisikan sampai benar-benar tuh sampai ke bawah, jangan ada space, jadi benar-benar mentok ya. Oke. Nah, berikut baru kita akan lepas PNP card dan kita tutup prosesor yang sudah kita pasangin ke bracket, dan terakhir kita akan kunci dengan pengaman yang di sini. Oke, sudah terpasang, dan berikut kita akan kunci. Nah, sesuai keterangan tadi, untuk mengunci pengunci ini dimulai dari baut nomor 1, baut nomor 2, dan baut nomor 3. Oke, selesai kita memasang prosesor.
Nah, dalam paket penjualannya si Freezer 4U itu kita dapat dua bracket. Ini untuk AMD dan ini untuk Intel LGA. LGA 4189 atau Intel LGA 4677. Yang kita akan pakai yang AMD. Dan juga di sini ada 4 baut pengunci dan 1 thermal paste. Nanti untuk thermal paste kita akan ganti dengan biasa, nggak pakai ini. Oke, dan ini untuk instalasinya. Nah, kita akan memasang menyesuaikan dengan keterangannya ada di bagian upper dari heatsink ini. Ini adalah airflow, jadi arah udara angin dari sini dorong dan akan ditarik oleh fan yang satunya di sini. Dan untuk pemasangan ke prosesor AMD Threadripper Pro ini atau Threadripper series itu untuk 4 lubang bautnya itu berbeda, jadi tidak simetris. Sisi sebelah sini yang lebih pendek dan sisi sebelah sini yang bautnya tuh posisi penempatan bautnya jarak antara ini berbeda ya. Jadi biar tidak keliru dalam pemasangan. Oke, ini instalasi untuk Freezer 4U, tinggal kita pasang 4 bautnya di bracket sini. Oke, pemasangan bracket selesai. Selanjutnya kita akan olesin, kita pasang thermal paste juga dan kita pasang heatsink ini di atas prosesor yang sudah kita pasang tadi.
Nah, selanjutnya tinggal kita kasih thermal paste di atas area prosesor ini. Seperti biasa pakai Kingpin KPX. Jangan lupa dilepas dulu ya plastiknya. Oke. Yuk kita langsung pasang airflow-nya ke arah depan sini. Sekarang tinggal kita baut. Kita kencengin bautnya ya. Nah, selanjutnya kita akan pasang kipas. Ini yang kita tempatkan di bagian sini, bagian depan, dan ini di bagian belakang untuk menarik udara panas dari depan ke belakang. Oke, selesai untuk pemasangan. Oke, tinggal kita pasangin. Ini udah ada splitter. Udah tinggal kita pasang di sini dan kita hubungkan ke CPU fan 4 pin PWM. Nah, dan kita sudah selesai untuk pemasangan prosesor, memori, NVMe, dan tidak ketinggalan cooler prosesor. Nah, dan sebelum kita masuk ke dalam proses merakit ke dalam casing, di sini sistemnya kita running test di luar casing dulu. Nah, di sini untuk VGA card-nya itu kita pakai dari Asus GT710 untuk testing display. Dan ini kita sudah selesai untuk instalasi operating system. Sudah kita running test juga beberapa benchmarking. Dan saya mau cerita sedikit. Pertama tadi untuk saat kita mulai memasang kabel dari power supply ke mainboard ini. Nah, jadi di sini buku manual yang saya baca ini sangat membantu banget karena sudah ada informasi untuk pemasangan soket atau konektor itu, mulai dari khususnya konektor yang tambahan di luar yang biasanya kayak 24 pin, kemudian 8 pin EPS, itu ada semuanya di sini. Nah, di sini yang sedikit menarik atau mungkin yang menurut saya, pengalaman saya untuk konfigurasi power supply yang diinformasikan oleh Asus di buku manual ini. Jadi mainboard ini itu support untuk pemakaian atau konfigurasi dengan dual PSU. Dan untuk rakitan kami kali ini kan kami memakai satu PSU saja. Nah, di sini informasi yang diberikan itu adalah seperti ini. Jadi untuk pemasangan dengan single PSU itu yang pasti sudah harus memasang ATX 24 pin, kemudian 8 pin EPS, kemudian ada tambahan PCIe 8 pin, itu ada 2 yang dipasangin di kiri kanan dari ATX 24 pin. Nah, kalau dari gambar ini, gambar yang CPU itu yang untuk EPS 8 pin yang kedua itu tidak diblok, jadi open ya. Asumsi saya ini adalah open, itu berarti tidak dipasang. Nah, saya coba ngikutin apa yang ada di sini. Dan ternyata setelah saya hidupin power supply saklar on, saya coba untuk start, karena ada tombol start di mainboard ini dan sama sekali tidak ada respon dari mainboardnya. Dan di situ ada lampu LED di bawah persis dari CPU 8 EPS ini, EPS 8 pin itu. Saya matiin lagi power supply, saklar off, kemudian saya pasangin CPU 8 pin EPS. Saya onin lagi power supply, kemudian saya tekan tombol start di mainboard dan respon. Oke, dan ternyata ini juga harus dipasang. Jadi meskipun sudah sering merakit, tapi tetap juga harus sebaiknya tetap membaca buku manual. Meskipun agak bingung dengan keterangan yang diberikan oleh Asus di sini. Nah, selanjutnya untuk yang mode single PSU dan untuk mode dual PSU juga informasinya sama, penerapannya juga sudah diberikan di sini. Dan di mainboard ini sudah ada jumper atau switcher untuk pemasangan PSU nomor 2.
Nah, selanjutnya itu untuk proses tadi kita pemasangan, dan selanjutnya adalah informasi yang saya mau sampaikan lagi untuk teman-teman yang rakit atau mungkin kelak ngerakit seperti ini. Ini kan kita memakai memori DDR5 RDIMM dari Zeta R5 Neo dari G.Skill ini dengan total 192 GB. Boot time atau waktu booting untuk sampai ke BIOS. Nah, ini pertama kali saat kita hidupin sampai dengan display ke BIOS. Kemarin saya sih sempat ngerekam itu sekitar yang kerekam ya. Jadi saya stop watch itu kerekam sekitar 5 menitan. Ya, at least sekitar 5 sampai dengan 6 menit untuk pertama kali saat kita booting dan masuk ke BIOS. Itu untuk settingannya. Dan juga setelah itu, jadi gini, jadi teman-teman nggak perlu panik saat kelak nanti ngerakit seperti ini, persis seperti ini. Ini kok nggak display, tenang aja. Nah, di mainboard ini ada 4 LED indikator yang membantu kita, yaitu CPU LED, itu sudah ada 4 LED ya, CPU, kemudian DRAM, boot, dan VGA. Nah, jadi prosesnya itu dia pertama kali saat kita hidupin, on, LED untuk CPU akan nyala, kemudian pindah ke DRAM, dia balik lagi ke CPU, ini bolak-balik nih, mereka komunikasi dulu, setelah itu dia boot, dia ngirim sinyal ke VGA card untuk oke nih, saya udah selesai untuk kolaborasi di sini, informasi udah bener nih, oke, dan terakhir akan ke VGA dan itu akan display. Seperti itu informasi yang bisa saya berikan saat kita pertama kali menghidupkan PC ini dan booting sampai ke BIOS. Nah, setelah di dalam BIOS itu bisa kita setting untuk kita reduksi time training dari mainboard ini, training dari memori ini ada di additional memory tweaking di mainboard WRX 90 dari Asus ini. Dan juga sudah kita setting untuk memorinya itu kita jalanin di Expo 1 yaitu DDR5 6000. Persis seperti yang tertulis di label sini untuk speed dari memori dan kapasitas ini 192 GB dengan tipe DDR5 RDIMM. Nah, selanjutnya sudah selesai kita itu, kemudian kita coba untuk instalasi operating system untuk melihat berfungsi atau tidak untuk PC yang sudah kita rakit di luar casing ini dulu, yang sudah kita assembly ini. Nanti setelah itu baru kita melakukan proses unboxing VGA card ini, dan dua-duanya kita unboxing, kemudian kita akan masukin semua partnya ini, kita rakit di casing. Nah, dan tadi juga sudah kita lakukan beberapa pengetesan. Pertama itu Cinebench R23 untuk single run multi core, kemudian juga ada pengetesan multi core itu CPU test throttling selama 10 menit. Itu untuk melihat pertama CPU package power dari prosesor Ryzen Threadripper Pro 7965X yang kita pakai ini itu ada di berapa watt, dan kalau informasi yang tadi kita record dengan HW Info itu berada di 350 watt untuk CPU package power. Kemudian untuk suhu prosesor saat bekerja kita melakukan Cinebench, kita benchmark dengan Cinebench R23 selama kurang lebih 10 menit tadi test throttling itu tercatat 90 ya, maksimal di 90 derajat. Dan untuk TJ Max dari prosesor Ryzen Threadripper Pro 7965X ini berada di 95 derajat. Jadi meskipun dengan heatsink fan, untuk suhu dari prosesor ini masih terjaga. Nah, di sini untuk heatsink atau pendinginnya kita memakai Arctic Freezer dengan Arctic Freezer 4U untuk pendingin dari prosesor. Nah, itu selesai dengan pengetesan Cinebench. Juga kita lakukan pengetesan dengan 3D Mark di CPU profile, dan tidak ketinggalan kita lakukan pengetesan Crystal Dismark itu untuk melihat performa dari NVMe GE Pro ini 4 TB ini yang Gen 5, PCIe Gen 5. Suhu yang bisa diketahui atau yang kita dapatkan saat melakukan benchmarking tadi itu sekitar 66 derajat dengan memakai pendingin original dari mainboard dari heatsink. Sedangkan bila kita pasang dengan pendingin tambahan yang sudah diberikan oleh T-Force, ya pasti saat kita pasang VGA card itu bakal mentok dan bakal mengganggu. Jadi kita putuskan tidak memakai pendingin tambahan dari T-Force dan kita pakai yang original dari mainboard. Dan untuk sequential read dan write dari T-Force GE Pro ini sangat memuaskan, dan itu adalah performa dari NVMe yang kita pakai di rakitan kali ini.
Dan selanjutnya kita akan unboxing Vega Card ini dan semuanya akan kita rakit, kita masukin dalam casing yang sudah kita siapin. Dan seperti inilah tampilannya.
Nah, dan ini adalah hasil akhir setelah semua part sudah selesai kita rakit. Kemudian sudah kita running test juga. Selama proses rakit, ini berjalan dengan baik dan lancar dan tidak menemui kendala. Untuk kalian yang bertanya-tanya, habis berapa sih atau budget berapa untuk rakit sebuah PC workstation seperti ini? Budgetnya itu hampir 500 juta rupiah atau setara dengan satu buah mobil Innova Scenic. Dan untuk apa sih sebenarnya PC ini dirakit dan kebutuhannya itu apa? Di awal saya bilang ini kebutuhannya spesifik banget, dan PC ini dikhususkan untuk melaksanakan pekerjaan AI training. Nah, jadi sudah terjawab kan untuk yang pertanyaan di awal yang ngapain sih ngerakit PC seperti ini dengan dua buah VGA Quadro RTX A6000 ada ini. Nah, demikianlah untuk rakit PC workstation kami kali ini. Atau tepatnya saya boleh bilang ini adalah mesin AI atau rakit PC AI pertama yang memang dikhususkan banget untuk melakukan pekerjaan AI. Bisa kita bilang mesin AI ya. Nah, untuk teman-teman mungkin sudah ada yang punya mesin AI seperti ini atau PC AI dengan spesifikasi yang mungkin sama atau bahkan lebih, silahkan tulis di kolom komentar. Yuk kita diskusi. Saya Hutri, salam Vega Tech System dari Yogyakarta yang terlalu istimewa.